Benarkah Putri Chandrawati dilecehkan Brigadir Joshua sesuai dengan pernyataan Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan? Untuk membahas adanya dugaan pelecehan seksual kepada Putri Sambo, sudah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Mansur Febri. Selamat sore, Pak Mansur. Selamat sore, Mas Wilson. Baik, tanggapan Bapak mengenai adanya dugaan pelecehan seksual hasil dari rekomendasi Komnas dan juga Komnas Perempuan kepada pihak penyidik. Seperti apa, Pak Mansur? Baik, Wilson, bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan terhadap publik dalam hal ini membuat kami bertanya-tanya, kenapa membuat perkara ini semakin blunder. Dalam hukum pidana itu ada namanya asas in criminalibus probationes pedent esse luce clariores, yang artinya adalah bahwa bukti-bukti dalam tindak pidana itu harus lebih terang daripada cahaya. Nah, apakah Komnas HAM dan Komnas Perempuan ini sudah memiliki laboratorium forensik untuk menguji hal tersebut? Atau hanya mengambil berdasarkan keterangan daripada tersangka? Tersangka dalam hal ini yang sudah disangkakan dengan dugaan tindak pidana 340 pembunuhan berencana. Kemudian juga obstruction of justice. Jadi, dan kemudian kita alurkan lagi ke arah belakang juga bahwa ini sudah terjadi banyak sekali skenario dan kebohongan yang dilakukan oleh seorang jenderal dan juga yang terlibat di situ begitu. Ya, Pak Mansur, Komnas Perempuan dan Komnas HAM juga menyebut ada dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua terhadap Putri Chandrawati. Lantas fakta-fakta dan bukti-bukti apa saja yang tim Anda miliki untuk menguatkan bahwa tidak ada pelecehan seksual dalam kasus ini? Saya katakan di mana hati dan perasaan mereka saat ini antara Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Seseorang ibu yang menjerit-jerit dari awal anaknya meninggal secara naas di Sungai Bahar sana, mereka tidak ada, seolah-olah tidak ada rasa empati kepada seorang ibu ini. Selalu mengikuti skenario yang sudah jelas-jelas dari awal itu tidak pernah ada. Itu sudah di SP3 kan, itu tidak pernah ada tindak pidana tersebut. Namun tiba-tiba entah dari mana sumbernya mereka mengeluarkan statement merekomendasi supaya pelecehan ini berjalan. Apa tujuan mereka? Saya juga tidak tahu. Nah, yang kami pegang sampai saat ini adalah ketika almarhum ini akan pulang dari Magelang menuju Jakarta, itu masih berkomunikasi dengan baik dengan keluarga. Dan sebelumnya, waktu malam sebelumnya juga Ibu PC sendiri berkomunikasi dengan adik almarhum dengan memfotokan si almarhum ini sedang menyetrika daripada baju anaknya daripada Bu PC dan Pak FS. Jadi hal-hal apa yang sebetulnya ada di dalam pikiran mereka? Baik. Apakah mereka memiliki CCTV dan juga visum et repertum atau apa? Baik, untuk rekomendasi dari Komnas HAM ini, apakah nanti dari pihak Brigadir Joshua ini akan menyiapkan pembelaan, karena memang apalagi kasus ini pernah dihentikan oleh pihak kepolisian dan LPSK juga memberhentikan pengajuan pendampingan untuk Putri Chandrawati? Oleh karena itu kami sangat memohon bahwa Ibu PC ini dapat ditahan layaknya ibu-ibu yang mengalami masalah hukum. Jangan ada pembeda yang istimewa. Kalau pertimbangannya kemanusiaan, kalau saya mengambil perkaranya almarhum daripada Vanessa Angel, dia baru melahirkan umur 4,5 bulan, tapi dia tetap ditahan. Kemudian ada beberapa ibu-ibu juga yang harus menyusui anaknya di dalam tahanan. Apakah perlakuannya seperti ini terhadap ibu-ibu yang ada di Indonesia ini? Nanti mereka juga bersuara lama-lama, kok ada pembeda dengan istri-istri jenderal, kan seperti itu. Jadi ini sangat menyakitkan juga buat kami statement daripada Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Ada hal-hal yang direkomendasikan itu secara umum. Kalau kita ketahui tentang perbuatan asusila ini adalah sesuatu hal yang sangat tertutup, pemeriksaannya tertutup, peradilannya tertutup. Kok mereka dengan lantangnya, dengan gagahnya menyampaikan di muka umum harus diperiksa, ada dugaan pelecehan. Hati nurani mereka kemana? Baik, terima kasih Pak Mansur Febrian, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua telah bergabung bersama kami di iNews Sore.